Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini 15 sampai 31 Januari 2022. Dan seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang single, dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan tentunya seperti biasa ya. Dan pastinya ini energi general, teman-teman, pasti tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan energinya juga kadang-kadang istilahnya resonate-nya itu hanya 50%, 60, 70, 80 gitu ya. Jadi sesuaikan dengan energi kalian seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang energi, silahkan kalian hubungi saya via WA. Biayanya sekitar 200.000 dan ini udah diisi dengan yasinan, zikir, dan kekuatan spiritual dan supranatural ya. Insya Allah bermanfaat untuk melancarkan rezeki, memudahkan urusan kalian, dan membuka aura positif dan membantu melepaskan aura negatif seperti itu ya. Itu yang saya doakan. Begitu juga kalau kalian misalnya berkenan untuk pembacaan garis tangan, kalian bisa hubungi saya via WA juga. WA-nya ada di box deskripsi video ini. Dan itu biayanya sekitar 100.000 dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian dari sampai akhir hayat gitu ya. Seperti misalnya masa tua itu kehidupannya seperti apa. Begitu, walaupun memang pastinya tidak akan terlihat semua, pasti ada beberapa yang Tuhan tutup sebagai rahasia Tuhan seperti itu ya. Dan kita ngebahas untuk zodiak Gemini 15 sampai 31 Januari 2022. Kehidupan zodiak Gemini 15 sampai 31 Januari 2022, sepertinya ada dari kalian ini yang lagi mendapatkan kebahagiaan, karena sepertinya ada beberapa hal yang memang yang kalian impikan, yang kalian harapkan ini terwujud. Ini berhubungan dengan karir, keuangan, bahkan dengan hubungan asmara. Tetapi di sini ada juga yang lagi merasakan kekecewaan atau kesedihan, karena sepertinya ada beberapa hal yang tidak seperti yang kalian harapkan. Ini berhubungan dengan cinta juga, tapi juga berhubungan dengan orang yang terdekat, bisa juga dengan keluarga atau orang yang kalian cintai. Mungkin ada kekecewaan atau apapun itu ya yang terjadi dalam hidup kalian, dan itu membuat kalian merasa nelongso atau sedih sekali ya, seperti itu. Bahkan di sini ada yang udah berhari-hari, berminggu-minggu merasakan hal itu. Kekecewaan yang cukup mendalam karena mungkin tidak seperti yang kalian harapkan atau yang kalian inginkan selama ini. Atau mungkin selama ini kalian udah banyak berkorban tapi ternyata kok hasilnya seperti ini ya. Seperti itu mungkin ya, kurang lebihnya. Tetapi di sini baik kalian yang memang mau berintrospeksi diri dengan apapun yang terjadi dengan kalian dan istilahnya menggali atau mengambil hikmah dari segala kejadian apapun dan membuat kalian menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang lebih baik lagi secara pribadi atau apapun itu, justru ini sebenarnya pembuka jalan untuk kalian mendapatkan kesuksesan, teman-teman. Karena di sini banyak harapan-harapan kalian yang akan terwujud. Walaupun di sini perjuangannya cukup berat, ya, cukup keras. Ini bisa terwujudnya bisa bukan di 2 minggu ini, bisa juga di antara Februari, Maret, April. Tapi ini ranahnya besar. Kalau kalian mau berjuang dan tanpa mengenal putus asa. Ini di bidang apapun ya, karena ini ranahnya banyak. Jadi sesuaikan dengan energi kalian dan apa yang kalian kejar saat ini. Karena di sini sepertinya kemampuan, kalau kalian punya kemampuan tertentu atau tujuan tertentu dan itu sangat mumpuni, kalian kuasai, itu akan membuahkan hasil yang cukup baik dalam hal keuangan, dalam hal apa seperti ketenaran ya, atau misalnya popularitas, bisa juga dalam hal kepercayaan dari orang lain, bisa dari lingkungan, atasan, bahkan orang yang mungkin tidak kenal dengan kalian awalnya, ketika melihat kemampuan kalian tertarik dan itu membuat kalian menjadi orang yang punya keberuntungan secara keuangan. Jadi kuncinya ya untuk kalian ini dekat dengan Tuhan, perbaiki diri terus dan terus berusaha dan ambil hikmah dari apapun yang kalian alami saat ini, entah pahit entah baik ya dalam kehidupan kalian, justru membuat kalian menjadi orang yang lebih berkembang,
Berkembang itu dalam segala hal teman-teman. Berkembang bisa berkembang dalam pribadi, dalam pemikiran, dan itu akan berdampak besar untuk kehidupan kalian ya. Tentunya seperti itu, karena ketika kita mulai berkembang dengan baik ke hal-hal yang positif, pasti akan membuahkan hal-hal yang baik. Begitu juga dengan finansial, pelan tapi pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya, asal kalian mau berusaha dan tanpa mengenal putus asa ya. Seperti itu. Jadi begini, kehidupan itu tidak mudah, memang benar kehidupan itu tidak mudah teman-teman, tapi kehidupan itu bisa kita jalani ya. Kekuatan kita sebagai manusia adalah sabar dan mau berusaha, itu kekuatan kita. Dan dekat dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Di saat kita jatuh, di saat kita dihianati, di saat kita istilahnya nggak bisa bangkit lagi, tapi kita ingat dan yakin Tuhan itu ada bersama kita dan selalu mendampingi kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu akan semangat tinggi loh teman-teman. Itu bisa dibilang sugesti, tapi kenyataannya kekuatan Tuhan itu luar biasa ya. Seperti itu. Jadi di sini mungkin di sini juga ada dari kalian yang udah mulai rajin berbagi dengan orang lain ya. Seperti itu, seperti misalnya berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan ya dengan orang-orang yang memang tidak seberuntung dengan kalian, dengan keluarga, bahkan dengan orang lain. Di sini cinta kasih kalian juga semakin tulus, semakin baik, entah kepada keluarga, entah kepada pasangan, juga kepada orang-orang di sekeliling kalian. Jadi intinya perubahan besar dalam hidup kalian adalah proses yang membuat kalian maju, adalah pribadi kalian semakin baik, dan kalian semakin orang yang semakin memperbaiki dengan Tuhan ya, memperbaiki ibadah kalian dengan Tuhan, dan kalian juga semakin bijaksana, atau kalian mencari penerangan atau pencerahan dari orang-orang yang bijaksana untuk membuat kalian menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Sesuaikan saja, karena di sini sepertinya kalian juga ada yang akan mendapatkan cinta sejati, cinta yang selama ini udah kalian tunggu lama-lama ya. Ini untuk yang single, ada juga yang single parent, ternyata pada akhirnya bertemu dengan cinta yang memang udah dipersiapkan Tuhan untuk kalian. Tapi ada juga di sini tanda tangan kontrak, atau misalnya bertemu dengan relasi baru yang itu akan menguntungkan di masa depan. Bisa seperti itu ya, sesuaikan ya dari kalian. Tapi di sini juga ada penyatuan cinta teman-teman, bisa baru ketemu, baru dipertemukan ya gitu ya. Ada juga yang memang akan ada pernikahan, bahkan ke pertunangan seperti itu ya. Tapi ada juga dengan ketemu dengan relasi baru, dan ini ada indikasi membawa keuntungan di masa depan. Jadi walaupun bukan 2 minggu ini, tapi di masa depannya memang sangat baik seperti itu ya. Kita ngebahas untuk keuangan ya, seperti biasa. Kita selalu penasaran ya kalau keuangan ya. Keuangannya seperti apa sih energinya gitu kan. Nah, kita lihat ya bareng-bareng, dan ini pan reading teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi hiburan buat kita semua ya. Buat kalian tentunya yang berjodoh Gemini, dan kalau bagi kalian yang mau personal reading atau konsultasi, silahkan hubungi saya via WA ya. Dan ingat teman-teman, itu berbayar dan saya menjawab setelah transfer ya, seperti itu. Kehidupan keuangan zodiak Gemini 15 sampai 31 Januari 2022. Dan di sini sepertinya keuangannya ini lagi mendapatkan seperti seperti hasil kerja keras kalian. Itu mungkin tadinya tuh gini teman-teman, tadinya tuh kalian mungkin merasa aduh ini kok begini ya, kok ini soalnya ada 2 versi yang saya lihat ya. Ada yang merasa udah lesu ya, keuangannya kok nggak naik-naik, atau bahkan ada juga merasakan kelelahan, ada juga ada yang merasakan kebangkrutan atau kehabisan tabungan untuk berbagai hal ya yang kalian lakukan, entah kebutuhan sendiri, entah membangun usaha atau apapun itu. Dan kalian juga sepertinya banyak istilahnya menaruh harapan untuk usaha kalian yang dirintis ini maju, dengan mungkin modalnya terbatas atau keuangannya terbatas, atau kalian merasakan kebangkrutan atau kesedihan yang membuat kalian merasa sangat putus asa ya. Dan di sini kalian juga terus berjuang walaupun memang kalian merasakan kesulitan yang luar biasa, kelelahan yang luar biasa, tetapi ternyata hasilnya itu memuaskan teman-teman.
Tapi di sini perjuangannya memang agak lama ya, ada yang udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ada ya. Perjuangannya begitu, tapi kalian tetap tekun, tetap berusaha walaupun memang ada air mata, ada kesedihan ya. Sepertinya ada juga istilahnya yang memang merasa udah putus asa, tapi ternyata ketika kalian udah mulai hilang harapan, Tuhan memberikan jalan yang terang. Kalian sepertinya diberikan keteguhan untuk kalian terus maju dan pada akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik, bahkan ada yang sangat baik. Keuangan kalian semakin membaik dan apa yang kalian rintis itu membuahkan hasil. Ini bisa berhubungan dengan usaha, pekerjaan. Kalau pekerjaan sesuaikan ya dengan pekerjaan kalian dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian. Tapi ada juga di dua sisi nih teman-teman, ada juga dua sisi. Ada juga dari kalian yang punya kedudukan tertentu, punya kedudukan yang sangat baik, yang kalian bisa membantu orang lain, bisa memberikan atau menyantuni banyak orang, bisa memberikan peluang kerja, dan ini kalian itu seperti diarahkan untuk terus bekerja keras, jangan mudah puas, dan istilahnya jangan mudah tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersyukur ya, karena di sini sepertinya banyak hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian di posisi ini. Misalnya membantu orang lain, memberikan peluang pekerjaan ke orang lain, misalnya gitu ya teman-teman. Bisa istilahnya memajukan usaha tempat kalian bekerja, atau misalnya usaha kalian sendiri, atau kalau kalian berhubungan dengan pemerintahan yang istilahnya ranahnya misalnya masyarakat atau apapun itu, kalau kalian punya sikap seperti itu, kalian akan menjadi orang yang memang bermanfaat sekali ya buat orang lain. Ini menumbuhkan istilahnya kecintaan. Kecintaan itu bukan kecintaan kasih sayang cinta aja teman-teman aja dengan pasangan, bukan, tapi kecintaan dengan pekerjaan, kecintaan dengan karyawan, kecintaan dengan sesama manusia, kecintaan dengan atasan bawahan, atau kecintaan dengan masyarakat yang ranahnya luas. Jadi ini luas sekali dan itu membuahkan ketenangan jiwa, dan padanya kalian bisa memberikan kesejahteraan ke banyak orang. Ini dua versi ya, sesuaikan dengan energi kalian. Dan di sini juga sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan cinta. Ini dari pertama ya, dari kehidupan dan keuangan ini sepertinya akan ada yang menikah, ada yang bertunangan, ada juga yang bertemu dengan cinta sejati ya, baru dipertemukan. Tapi ini bisa dari kalangan pekerjaan, kalangan relasi kerja, usaha, bisa juga dari sosial media. Tapi bisa juga ini dikenalkan, tapi ini jangan lebih kuatnya, ini lebih ke dari relasi atau kalangan usaha atau kalangan ruang lingkup kalian gitu, seperti itu ya. Tapi di sini bisa juga kalian ini akan bertemu dengan orang yang bisa memberikan istilahnya peluang bisnis atau kerjasama yang sangat baik, dan itu membuahkan rezeki yang besar dan akan mendapatkan atau membuahkan kedudukan yang bagus. Bisa akan maju dengan kerjasama dengan orang ini, kalian akan maju secara ekonomi, bahkan ada yang punya kedudukan yang baik. Kalau kalian misal bekerja di perusahaan tertentu atau misalnya di pemerintahan ya, seperti itu. Bagus sih, ini ada kerjasama yang bagus. Tapi kalau di sini kalau proyek ya, saya lihat kalau proyek, kalian kalau di bidang proyek, kontraktor, arsitek, pokoknya yang berhubungan dengan bangunan, ini harus hati-hati dengan teliti dengan hitung-hitungan, jangan sampai salah ngitung, takutnya nanti malah kalian rugi ya, seperti itu. Dan kalian juga harus memperhatikan istilahnya tempat di mana kalian mendirikan bangunan, karena kalau kalian tidak terlalu menguasai tanah, unsur tanahnya takutnya rentan longsor, seperti itu teman-teman ya. Pasti kalian lebih paham ya dari saya. Dan di sini kalau di bidang kalian di bidang usaha atau dagang, usahakan kalian dagang yang berhubungan dengan banyak orang, dalam arti sering dipakai atau dibutuhkan oleh banyak orang saat ini, seperti itu di bidang apapun ya, seperti itu di bidang apapun, bisa di makanan, di elektronik, di baju atau apapun itu, tapi yang banyak dibutuhkan oleh orang saat ini. Kalau di bidang terapi ini lagi bagus rezekinya, tapi hati-hati dengan penularan penyakit, begitu juga dengan kesehatan ya. Hati-hati dimanapun kalian berada ya, jaga kesehatan kalian, karena sepertinya saya melihat ada aura yang kurang enak, jadi kita benar-benar harus jaga kesehatan, sering-sering mandi aja ya, seperti itu teman-teman ya. Banyak minum vitamin dan banyak minum jahe. Kalau saya sih sering bikin rebusan jahe sih teman-teman, sama
jeruk nipis ya. Kemarin tuh agak mau batuk nih kayaknya, tapi nggak jadi itu batuknya. Saya sering minum itu gitu. Mungkin pas nggak jadi aja kali ya, tapi mungkin memang ya mungkin itu bagus juga. Jahe kan bagus teman-teman, sama jeruk nipis ya kan. eh ini kehidupan asmara zodiak Gemini, eh 15 sampai 31 Januari 2022, belibet banget ya energinya ini. Aku merasakan energi zodiak Gemini ini rentan dengan sakit ya. Hati-hati ya kalian dimanapun kalian berada, jaga kesehatan kalian, pola makan, minum vitamin, istirahat yang cukup ya, karena saya merasakan ada gelombang yang sakit gitu. Apa, takutnya banyak yang sakit, hati-hati ya seperti itu. Memang saya pengucapannya mungkin kurang manis ya teman-teman, tapi saya juga nggak begitu mengerti harus bagaimana ya, karena takutnya kalau saya terlalu manis bicaranya belum tentu orang terlalu paham gitu ya. Kan pemahaman manusia itu ada yang langsung paham dengan apa yang kita bicarakan, tapi ada juga yang memang kurang terlalu cepat paham. Jadi saya terbiasa dengan apa adanya ya kalau ngomong tuh. Ada yang banyak yang sakit ya, seperti itu gitu. Aduh, harus dimaklumi ya gitu. Ini kita ngebahas untuk Gemini yang berpasangan dulu ya. Ini berpasangan ini lagi bahagia, lagi tenang, tentrem, lagi mendapatkan isian rezeki yang banyak, bahkan banyak perubahan hidup dalam hidup kalian. Bisa perubahan hidup ke harmonis ya, semakin harmonis, atau bisa juga kalian seperti mendapatkan perubahan hidup, rezeki kalian semakin banyak, semakin berlimpah, dan semakin dimudahkan rezeki oleh Tuhan. Atau kalau kalian selama ini sering berpikiran yang toksik atau kurang bermanfaat, semakin dewasa, semakin baik pemikirannya, dan semakin bisa mengambil hal-hal positif dalam kehidupan kalian dan meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Bisa dalam pergaulan, bisa gaya hidup atau apapun itu ya. Tapi ini bagus, rezekinya lagi bagus, keharmonisan lagi terjaga, keharmonisannya lagi terjaga, seperti itu ya. Dan itu membuatkan kalian menjadi orang yang harus bersyukur, teman-teman, harus bersyukur ya. Yuk kita ngebahas untuk yang single. Yang single ini sepertinya lagi banyak harapan kalian yang tercapai. Cinta kalian juga banyak yang tercapai teman-teman. Ada yang mau menikah, ada yang mau bertunangan, ada yang ketemu gebetan baru, tapi ada juga yang rujuk dengan mantan lama ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang sepertinya akan bertemu dengan cinta sejati kalian, tapi baru akan teman-teman, belum ketemu, akan ini tapi udah sedekat, bisa 2 atau 3 bulan lagi, paling lama dari sekarang 5 bulan lagi. Saya tidak bilang semua, tapi akan ya. Itu harus bersyukur ya teman-teman. Harus jangan membandingkan kehidupan kalian dengan orang lain. Harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan syukurlah kita merasakan nikmat yang luar biasa dalam hidup. Ya seperti itu. Dan di sini kalian juga sepertinya udah mulai merasakan ketenangan. Jadi udah nggak terlalu gemurungsung lagi dalam hidup. Udah mulai banyak bersyukur dan banyak menerima apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Seperti itu ya. Dan di sini karirnya juga ada yang memang udah ada yang mulai punya pekerjaan, tapi ada juga yang lagi merintis usaha. Ini saya kayaknya ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang mau keluar negeri ini, atau ada juga yang mau ikut saudara, jadi ingin misal dari kampung ingin ke Jakarta gitu, contoh aja ya gitu. Ada juga yang ingin melanjutkan pendidikan, ada seperti itu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, energinya hampir sama. Jadi gini, kalian tuh mungkin tadinya tuh banyak sekali kegelisahan, banyak sekali kesedihan, banyak sekali gosip, banyak sekali hal-hal yang membuat kalian menjadi orang dewasa. Ditempa dengan berbagai apapun ya, bisa cobaan hidup, bisa gosip-gosip, bisa omongan orang yang tidak baik, bisa dimanfaatkan orang, atau gonta-ganti pacar ya, seperti itu, karena mungkin belum menemukan yang cocok. Dan itu membuatkan kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih tenang, dan otomatis energi kalian seperti ini menarik orang-orang dewasa juga datang kepada kalian. Orang-orang yang tenang, orang-orang yang udah siap untuk berkomitmen ya, seperti itu. Jadi intinya kalau orang mau main-main sama kalian, udah minggir aja deh gitu ya, minggir.
udah minggir, jadi udah males main-main sama kalian, udah males karena responnya udah nggak enak gitu ya. Ternyata kalian tuh udah nggak bisa dipermainkan lagi, udah ngerti, oh ini mah kurang bagus lah, nggak, jadi kalian nggak respon, ini mah baru bagus, kalian respon, jadi gitu. Jadi udah bagus teman-teman. Jadi intinya ini ada yang akan menemukan pasangan jiwa. Pasangan jiwa itu bisa soulmate yang memang seiring sejalan dengan kalian ya, dalam arti jodoh sejati kalian. Ada juga yang memang baru bertemu, tapi ada juga yang udah ketemu, tapi ada juga yang memang memutuskan untuk berkomitmen setelah sekian lama. Mungkin ada hubungan LDR, atau mungkin seperti hubungan apa ya, pertemanan gitu, berteman dulu gitu ya, tapi dekat gitu, tapi udah kayaknya kita sama-sama cocok deh, kita ini aja deh, jadian aja, kita nggak usah lama-lama lah, kita kan udah tua juga mungkin ya gitu, nikah aja, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Tuhan. Dan di sini juga karir kalian lagi bagus, terutama yang di bidang seni ya, ini lagi bagus, tapi rentan dengan jatuh lagi kalau kalian tidak hati-hati dengan perilaku atau sikap kalian. Karena apapun yang kalian lakukan, walaupun sedikit salahnya, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang ingin menjatuhkan kalian, seperti itu. Terutama yang baru-baru naik ya gitu. Kalau yang udah naik banget ya tetap aja ada gosip, cuma udah kuat, pohonnya udah kuat, jadi nggak cepat tumbang gitu, seperti itu. Dan kalian yang di kesehatan ya, di bidang kesehatan, di bidang hukum, saya lihatnya di bidang hukum, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, di bidang pembangunan, ini hati-hati. Karena kalau kalian tidak hati-hati, ada indikasi kejadian yang buat kalian akan rugi. Entah hati-hatinya di bidang apa aja, bisa di bidang dokumen, bisa di bidang penjagaan kesehatan kalian, atau bisa di bidang tanah longsor atau apapun itu. Jadi hati-hati. Dan di sini juga kalian harus hati-hati di bidang yang tadi saya sebutkan. Kalau kalian tidak hati-hati, rentan rugi. Ya seperti itu. Sesuaikan aja ya dengan bidang kalian ya, hati-hatinya di bidang mana gitu. Semoga ini bermanfaat, semoga membawa pencerahan ya, atau arahan untuk kalian. Semoga menjadi pan reading yang sangat baik. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.